Selanjutnya, laporan PLT. Agar tetap sehat dan tidak dibekukan, koperasi-koperasi yang ada di Kota Pekalongan diminta mengikuti perkembangan teknologi dan harus bisa kreatif serta berinovasi seperti yang saat ini dilakukan oleh pelaku usaha pada umumnya. Hal itu penting agar koperasi dan jenis usaha kecil lain lebih kompetitif. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid mengungkapkan bahwa Kota Pekalongan telah memiliki image yang kental dengan julukan sebagai kota koperasi, di mana di Kota Batik ini telah berdiri sekitar 270-an koperasi yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Pekalongan. Dari ratusan koperasi tersebut, 90% diantaranya merupakan koperasi yang sehat dan rutin mengadakan rapat anggota tahunan atau RAT. Hal ini menunjukkan berarti para pengurus dan manajemen koperasi bisa mempertanggungjawabkan bagaimana keuangan di koperasi tersebut. Mudah-mudahan image ini juga berlanjut di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota saat memberikan pengarahan dalam pelatihan manajemen perkoperasian yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM Kota Pekalongan yang bertempat di Hotel Dafam Kota Pekalongan. Menurut Aaf, para pengurus maupun manajemen koperasi dalam era modern seperti saat ini harus lebih kreatif dan berinovasi dalam mengelola koperasi. Salah satunya menyesuaikan diri dengan kecanggihan teknologi. Kreativitas mengharuskan insan koperasi dapat berpikir berbeda dibanding insan yang lain. Sedangkan inovasi mengharuskan insan koperasi dapat bertindak berbeda dengan insan yang lainnya. Insan yang kreatif dan inovatif akan dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungannya, di mana insan koperasi yang harus disiapkan di era revolusi industri 4.0 adalah insan koperasi yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Ya, alhamdulillah Kota Pekalongan kan sekarang sudah image ya, saya bicara image. Ini ada dua yang kental. Salah satunya ini adalah koperasi Kota Pekalongan sebagai kota santri dan satunya sebagai kota koperasi. Ya, kota koperasi bukan hanya berbarometer kepada alhamdulillah Kota Pekalongan ini sudah ada koperasi terbesar di Indonesia. Bukan cuma ini itu, tetapi ada sekitar 270-an koperasi yang tersebar di Kota Pekalongan ini. Alhamdulillah 90% sehat dan bisa melakukan rapat anggota tahunan. Itu berarti para pengurus dan manajemen bisa mempertanggungjawabkan bagaimana keuangan di koperasi tersebut. Nah, ini mudah-mudahan image ini juga harus berlanjut. Ini pelatihan ini juga harus ada manfaatnya karena semuanya harus mengikuti perkembangan zaman. Semuanya harus berkreasi kreatif ya. Kita contohkan di Koperasi Batik Setono. Mereka bukan hanya menyewakan ruko untuk atau kios untuk para pedagang batik, tetapi mereka sekarang juga sudah merambah ke usaha yang lain, pom bensin. Ada beberapa koperasi juga yang sekarang merambah juga ke properti. Nah, ini saya rasa langkah-langkah atau kreatif ini juga perlu dilakukan oleh pengurus dan manajemen koperasi, dan sekarang semuanya sudah zaman IT ya. Saya juga sudah melihat koperasi Matra, mereka sudah ada layanan mobile dalam arti untuk nabung, bisa untuk bayar listrik, bayar telepon, semuanya itu sudah bisa dilakukan. Nah, ini langkah-langkah ini saya rasa kreativitas ini perlu untuk memudahkan pelayanan kepada nasabah atau calon anggota kalau di koperasi, anggota maupun calon anggota. Ya, inilah langkah-langkah yang harus dilakukan dan saya melihat narasumber juga sangat berkompeten. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini juga bisa bermanfaat untuk para pengurus koperasi di Kota Pekalongan. Sementara itu, PLT Dindakop UKM Kota Pekalongan Joko Purnomo menjelaskan kegiatan pelatihan bagi manajemen perkoperasian ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 12 hingga 14 Agustus 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Adapun tujuan pelatihan yang dibiayai dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2021 adalah untuk melatih para pengurus koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, maju, dan mandiri. Saif Robani, Batik TV melaporkan.